Kendaraan khususnya mobil biasanya akan melakukan serangkaian uji coba untuk menghindari kesalahan yang merugikan konsumen. Salah satunya adalah uji tabrak. Adapun uji tabrak sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa parah dampak yang diterima oleh penumpang di dalam mobil saat terjadinya benturan. Dari situ biasanya akan bisa dilihat seberapa aman dan seberapa layak sebuah mobil untuk bisa dijual ke pasaran. Namun, tahukah Anda kalau uji tabrak tidak hanya berlaku untuk mobil saja? Beberapa kendaraan seperti motor, bus, kereta, bahkan pesawat pun mengikuti serangkaian uji tabrak. Lantas, seperti apa pengujiannya? Berikut Infonesia akan merangkum deretan uji tabrak kendaraan. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Uji tabrak motor. Nyaris sama seperti uji tabrak yang diperlakukan pada mobil, output yang diharapkan adalah hasil kelayakan apakah motor cukup aman atau tidak untuk dipasarkan. Umumnya uji tabrak yang dilakukan pada motor relatif sama dengan uji tabrak yang dialamatkan kepada mobil, namun dengan kecepatan yang berbeda. Seperti pengujian tabrak yang dilakukan kepada motor dengan kecepatan 50 km per jam. Karena kecepatan tersebut merupakan kecepatan yang bisa dianggap rata-rata kecepatan motor. Tidak cuma itu, uji tabrak yang ditujukan kepada motor juga menggunakan medium tikungan, sehingga bisa dilihat seberapa jauh dan seberapa kecil sudut yang dibentuk oleh motor dan aspal. Hal itu juga bertujuan untuk melihat seberapa baik keseimbangan motor saat melakukan tikungan. Uji tabrak bus. Sebagai transportasi massal yang mengangkut banyak penumpang, faktor keamanan dan keselamatan penumpang bus menjadi sangat penting. Oleh karena itu, uji tabrak bus diperlukan untuk menilai bagaimana dampak yang terjadi pada penumpang ketika terjadi kecelakaan. Uji tabrak yang dilakukan pada bus umumnya sama dengan uji tabrak pada mobil. Namun, pengujian kekuatan kursi dan dudukan kursi penumpang memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang saat menggunakan transportasi massal. Di Indonesia sendiri, Karoseri Laksana sudah menerapkan standar untuk menguji kekuatan dari kursi dan dudukan kursi untuk kendaraan penumpang. Karoseri asal Ungaran Jawa Tengah ini menerapkan uji standar keselamatan UN ISIR 80 pada struktur pemasangan dan kekuatan kursi bus di armada-armada Laksana. Tidak hanya itu, Karoseri Laksana juga menjadi yang pertama melakukan standar uji guling pada bodi busnya. Jika diperhatikan, ada tulisan ISIR 66 pada emblem yang menempel di bodi bus. Tulisan itu merupakan singkatan dari Economic Commission Europe Regulation nomor 66. Standar guling ini diberlakukan pada negara-negara Eropa yang tergabung pada masyarakat ekonomi Eropa. Tujuan dari standar uji guling ini yaitu membuat bus yang lebih aman ketika terguling, sehingga cedera penumpang yang ada di dalam bus bisa diminimalisir. Uji tabrak truk. Selain uji kelayakan, mobil truk juga menjalani serangkaian pengujian. Salah satunya adalah uji tabrak, yang bertujuan untuk memastikan keamanan pengemudi di dalam kabin ketika terjadi kecelakaan. Salah satu negara yang memiliki beberapa standar kelayakan kecelakaan untuk truk berat adalah Swedia. Negara pembuat merek truk terkenal seperti Volvo dan Scania itu melakukan uji tabrak ekstensif pada kabin truk mereka. Scania telah melakukan uji tabrak truk sejak awal 1960-an, dan perusahaan Swedia tersebut terus melakukannya hingga hari ini.
Rangkaian uji tabrak terbaru melibatkan uji guling untuk menguji keefektifan airbag samping yang inovatif. Perusahaan tersebut memperkenalkan airbag samping pertama di dunia untuk truk. Uji tabrak kereta. Uji tabrak kereta bertujuan untuk memastikan bahwa masinis kereta api akan terlindungi jika terjadi insiden seperti tabrakan dengan kendaraan lain saat melintasi perlintasan kereta. Seperti yang diketahui, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan kereta didominasi oleh kecelakaan yang terjadi di perlintasan. Sementara dari segi penumpang, kekuatan kursi dan dudukan kursi penumpang juga memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keselamatan penumpang saat terjadi kecelakaan. Selain uji tabrak dengan penghalang yang ada di depannya, salah satu perusahaan kereta api Cina melakukan uji tabrak kereta berkecepatan tinggi. Uji tabrak itu dilakukan dengan menabrakkan lokomotif dengan lokomotif yang tidak bergerak dengan kecepatan 76 km per jam. Hasilnya, ruang di dalam lokomotif tetap utuh setelah terjadinya tabrakan. Uji tabrak pesawat. Discovery Channel melalui beberapa ilmuwannya melakukan uji coba kecelakaan pesawat pada tahun 2012 lalu yang berlokasi di Meksiko. Tujuan utama dari uji coba kecelakaan pesawat ini adalah untuk menentukan bagian teraman dalam kabin pesawat saat terjadinya kecelakaan pesawat, atau dalam hal ini saat jatuhnya pesawat. Pesawat Boeing 727 tersebut mengangkut beberapa pilot terlatih beserta damis atau boneka uji sebagai para penumpang di dalam kabin. Pesawat itu kemudian diarahkan oleh seorang pilot menuju padang gurun untuk nantinya dijatuhkan dengan sengaja. Setelah mencapai ketinggian sekitar 2.500 kaki, para pilot yang menerbangkan pesawat ini kemudian melompat keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut. Pesawat yang hanya berisikan boneka uji itu kemudian diarahkan dengan remote control dari pesawat Cessna di sekitarnya untuk kemudian jatuh dan mengalami tabrakan di padang pasir. Kesimpulannya, dalam kasus seperti ini, penumpang di bagian depan pesawat adalah orang yang paling beresiko mengalami kecelakaan. Penumpang yang duduk lebih dekat dengan sayap pesawat akan mengalami cedera serius tetapi bisa selamat. Boneka uji di dekat bagian ekor sebagian besar masih utuh. Namun dalam kecelakaan lain seperti saat ekor menyentuh tanah terlebih dahulu, mungkin akan terjadi hal sebaliknya.